Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa yang berada di rumah, selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu 12 sesudah Pentakosta. Ibadah yang kita lakukan saat ini semoga berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Harsana. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hendak bimbing kita dari Keluaran 21 ayat 1. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Terima salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, ilami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di kerajaan surga, Engkau penuh belas kasihan kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosanya dengan jujur dan tulus. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap saat. Kami memberanikan diri untuk mengaku segala kesalahan kami yang lalai melakukan kebenaran
Kami sering menjadi sombong di saat kami di atas, baik di saat memangku jabatan dan berkelebihan harta. Kami menjadi besar kepala atau tepuk dada dan berkata, "Kalau tidak ada saya," sehingga kami merasa besar dan yang lain rendah. Kami tidak segan-segan menindas kepada kaum lemah untuk mencari keuntungan diri sendiri dan tidak bersedia menolongnya, bahkan menjadi objek kesenangan dan kepuasan tersendiri. Hati ini menjadi bangga dan puas di saat orang lain jatuh dan tersinggir. Kami menghendaki mereka yang lemah tidak dapat berteriak dan meminta tolong. Hidup kami menjadi kejam dan tidak mengenal belas kasihan, karena hati kami sudah dipenuhi dengan kebencian, dendam, iri dengki, dan amarah permusuhan. Persahabatan sejati tidak lagi kami kenal, sedangkan yang kami kenal hanyalah kepentingan yang sama atau menguntungkan. Padahal di sekitar kami masih banyak orang lemah dan tak berdaya, membutuhkan uluran tangan kasih dari umat yang telah Engkau selamatkan. Hati yang berbelas kasihan telah tertutup atas jeritan dan tangisan mereka. Hidup kami gagal untuk mengasihi dan berbuat yang benar menurut kehendak-Mu. Kasihanilah kami menurut kasih anugerah-Mu dari umat yang berdosa, ya Tuhan. Dan tebus barulah batin kami dengan pengampunan-Mu melalui darah pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kami mengerti berbelas kasihan dan memperhatikan kaum lemah yang membutuhkan pertolongan, seperti kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan dosa. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Jemaat, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9 yang menyatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh,
hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru dari 2 Korintus 12, 7 sampai 10 yang menyatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggalkan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan karena kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami yang bersatu hati tunduk syukur membuka diri karena kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, agar di dalamnya kami memperoleh terang dan kemerdekaan sehingga hidup kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ampun dosa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pujian dan syukur. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Keluaran 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya.
dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali pada minggu hari ini. Dan khotbah kita hari ini dengan tema karya Allah bagi mereka yang lemah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang pastor yang ada di Peru, namanya Gustavo Gutierrez. Dia menulis buku, kalau di bahasa Indonesiakan dengan artinya teologia pembebasan. Karena pada saat itu sosial, politik, ekonomi, bahkan hukum itu bukan menyejahterakan rakyat, justru menyengsarakan rakyat. Keadilan tidak ada, yang ada adalah penindasan dan kekerasan terjadi. Dan ini semua terjadi di Amerika Latin, bahkan di Afrika. Maka rasis, pemiskinan, penjajahan, dan perbudakan itu terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau kembali kita melihat bacaan kita hari ini, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6, seolah-olah bangsa Israel itu mendukung adanya perbudakan, mendukung terjadinya perbudakan di Israel. Walaupun lingkungan pada saat itu, bahkan di Timur Tengah, itu sudah menjadi kebiasaan, itu budak itu berlaku selama-lamanya, seumur hidup. Nah, karena lingkungan seperti itu, sehingga sini bagaimana Musa melalui bacaan kita hari ini di Keluaran ini, terjadi perbudakan itu. Yang pertama hanya mengizinkan 6 tahun. Itu khususnya bagi perbudakan orang Ibrani. Sedangkan untuk bangsa lain itu bisa kita baca di Imamat 25:44 sampai 46. Nah, ini bagaimana mengatakan terjadi perbudakan itu bisa diizinkan selama 6 tahun. Nah, apabila dia masih single, masih bujang, itu di saat nanti masuk ke tahun ke-7 dia diizinkan untuk keluar sendiri. Tapi pada saat dia menjadi budak dengan istrinya, dia pada masuk tahun ke-7
dia diizinkan bebas dengan istrinya. Apabila di saat dia menjadi budak dan dia kawin dan memiliki istri dan anak, pada masuk tahun ke-7 laki-laki itu diberikan kebebasan sendiri, tapi istri dan anak itu menjadi milik tuannya. Nah, selama bekerja 6 tahun ini bukan berarti mereka tidak memiliki apa-apa. Setidak-tidaknya mereka juga dipersiapkan untuk memasuki tahun ke-7 itu. Pasti ada upahnya, bukan hanya makan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, tahun yang ke-7 itu budak diberikan kebebasan, dia merdeka tanpa syarat. Karena apa? Karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah. Nah, karena manusia itu diciptakan segambar dengan Allah, sehingga punya nilai-nilai kealahan itu. Sehingga di sini bagaimana manusia itu dihormati dan dihargai, bukan untuk ditindas, bukan untuk menjadi budak. Sehingga setiap manusia itu bukan milik orang lain, tapi dia adalah gambar dan rupa Allah itu yang memiliki nilai di tengah-tengah kehidupan. Sehingga bangsa Israel mengatur bahwa tahun ke-7 mereka bebas. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu nilai pembebasan. Itu bicara HAM. Nah, orang-orang yang dia telah bebas, tapi orang itu dia tetap ingin mengabdi kepada tuannya, dia harus dibawa di hadapan Allah. Nah, Allah itu bisa di sini adalah hakim-hakim yang mengesahkan bahwa budak ini dia tetap mengabdi kepada tuannya, dia tidak mau bebas. Dan dia dibawa ke pintu tiang rumah. Itu tanda bahwa budak ini terikat kepada tuannya pada rumah itu. Dan dia diberi tanda, yaitu tindik telinganya. Nah, budak yang telah ditindik tuannya ini tidak boleh dijual belikan kembali, karena dia sudah bersedia mengabdi kepada tuannya itu seumur hidup. Sehingga budak ini dia dilarang dan tidak diizinkan untuk dijual belikan atau dipindah tangankan ke tuan lain. Dia tetap ada di rumah itu untuk selama-lamanya mengabdi kepada tuannya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perbudakan itu juga bisa dipakai Allah untuk menjamin hidup orang-orang miskin, untuk menjamin hidup orang-orang yang telantar. Mungkin mereka tidak memiliki apa-apa, mungkin mereka tidak bisa apa-apa, tapi bagaimana dia bekerja selama 6 tahun itu, secara kebutuhan hidup dia sudah dijamin di situ. Sehingga nanti pada tahun ke-7 mereka bebas. Sehingga selama 6 tahun itu bagaimana dia mempersiapkan diri untuk menuju 7 tahun itu. Mereka menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang merdeka, yang bebas. Namun kenyataannya sekarang ini kita yang sudah merdeka selama 75 tahun, bahkan kita juga kita sebagai manusia merdeka, sehingga sering kita bebas untuk melakukan apapun, bebas mengkritik, bebas mencaci maki,
bebas menghina. Apakah itu juga makna dari kebebasan itu? Namun kenyataannya secara sosial, ekonomi, dan politik itu sering tidak menguntungkan rakyat. Sering juga mengorbankan rakyat. Bahkan bisa-bisa juga memperbudak rakyat yang miskin dan lemah itu. Walaupun dengan cara membuat undang-undang untuk menata kehidupan ini dengan baik, tapi sekali lagi bahwa selalu yang diuntungkan adalah orang-orang kaya atau orang-orang pemegang modal yang diuntungkan. Sehingga rakyat biasa, rakyat jelata, orang-orang miskin, dia selalu tidak diuntungkan. Dia belum merdeka. Atau kita bicara tentang mayor dan minor yang sering didengung-dengungkan di negeri ini. Yang mayor bagaimana, yang minor bagaimana. Itu juga terjadi ketidakadilan. Tidak jarang orang yang merasa mayor, dia merasa superior kepada yang minor. Sehingga yang minor itu tidak boleh dia menjawab, tidak boleh menentang. Dia hanya diam dan menerima kenyataan. Dan itu terjadi di negeri ini. Dengan undang-undang, dengan aturan-aturan. Umpamanya SKB 2 Menteri. Apakah itu juga sesuai dengan undang-undang bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya? Kenapa harus diatur dengan undang-undang, harus persyaratan 60 KTP dari dukungan lingkungan, 90 KTP dari warga jemaat? Dan ini menjadi kontradiksi di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jangan sampai kita ini negara yang merdeka, negara yang katanya bebas, demokratis. Jangan sampai kita menjadi budak di negeri sendiri. Kita miskin di negeri sendiri. Dan oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah sekian lama diperbudak oleh dosa, terjadi ketidakadilan sosial di tengah-tengah kehidupan ini. Kita ditindas oleh dosa. Kita mengalami penderitaan. Kita dikungkung oleh dosa. Nah, di sini bagaimana peran gereja hadir? Bagaimana seperti Gustavo Gutares bicara tentang teologi pembebasan? Gereja berbicara, gereja hadir, membawa damai sejahtera itu, membawa sukacita itu. Dan disinilah kita meladani bagaimana Tuhan Yesus Kristus dia berpihak kepada kaum lemah, kaum yang terpinggirkan, kaum mereka, kaum marginal. Seperti Gus Durian. Gus Dur itu selalu berpihak kepada kaum lemah. Bukan karena mereka tidak meyakini agamanya, tapi mereka berpihak kepada kaum lemah yang tertindas. Mereka membutuhkan pertolongan. Dan disinilah seperti Yesus Kristus, dia berpihak kepada kaum lemah sehingga mengorbankan dirinya. Dia mengalami penderitaan sehingga mati di kayu salib. Itu makna dari pengorbanan, makna dari pembebasan dari perbudakan itu. Bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah segambar mempunyai nilai, yang mempunyai harga, yang harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan ini.
Sehingga bagaimana manusia itu tidak boleh dia diperbudak oleh siapapun. Manusia ciptaan Allah yang segambar itu hanya boleh mengabdi kepada Allah saja. Sehingga bagaimana manusia itu dibebaskan dari perbudakan dosa itu. Sehingga manusia akan memperoleh statusnya selaku gambar dan rupa Allah itu. Nah, disinilah gereja hadir. Gereja mengambil peran, membawa kabar baik bagi semua orang, membebaskan. Bukan justru kita sendiri di dalam gereja kita diperbudak oleh hawa nafsu dan keinginan kita. Tapi bagaimana gereja hadir itu membawa pembebasan, membawa karya Allah di dunia ini. Sehingga gereja berpihak kepada kaum lemah. Dia peduli pada rakyat. Dia berdiri di garda terdepan untuk menyatakan pembebasan bagi orang-orang lemah. Dan disinilah peran kita. Disinilah tugas kita bersama. Banyak di lingkungan kita, di tetangga kita. Mereka tertindas oleh karena keadaan, karena kesulitan. Mereka diperbudak oleh kebutuhan-kebutuhan hidup yang memaksakan mereka untuk bekerja siang dan malam. Tapi gereja membawa sukacita. Gereja membawa kabar baik untuk membawa pembebasan ini. Supaya manusia tidak lagi diperbudak dan manusia memperoleh nilai-nilai, yaitu statusnya selaku gambar dan rupa Allah itu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita-Mu ku pandangkan, hingga di dalam-Mu hidup bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Ajari aku bernada syukur, ya Raja, bagimu ku bermasmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri dengan sikap sempurna untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami tunduk syukur ya Allah. Saat ini kami bersatu hati berdoa kepadamu untuk mendoakan gereja-gerejamu ya Allah, khususnya bagi GPIB di mana berada, lebih khusus lagi jemaatmu GPIB Penabur Solo ini ya Allah. Lengkapi dan bekali
sehingga Tuhan memampukan untuk menjawab panggilan dan pengutusannya, baik para presbiter maupun seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka dengan tulus jujur mengabdi dan melayani Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam karya, usaha, dan pekerjaan di mana mereka berada. Mampukan juga Tuhan untuk bersaksi menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, kami mohon juga terang Tuhan yang akan mencarikan solusi yang terbaik bagi jemaat-Mu yang lemah, yang sakit. Tolong berikan pemulihan, kesehatan, dampingan, dan penguatan yang berasal dari Tuhan. Bapa kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, tolong Tuhan satukan dalam kebersamaan. Tolong berikan damai sejahtera-Mu. Terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami untuk mendua hati. Jauhkan kami untuk mengejar keinginan-keinginan kami. Tapi bagaimana kita bisa membangun dalam kebersamaan persekutuan jemaat-Mu GPIB Penabur Solo ini, ya Allah. Yang malas tolong berikan semangat iman. Yang jauh tolong Tuhan dekatkan. Bagi seluruh jemaat-Mu, bahkan yang ada di Sambi. Bapa, kami hanya memohon kuasa Kristus yang terus menguasai kehidupan gereja ini, ya Allah. Berkati majelis petugas, berkati organis, kantoria, bahkan juga multimedia, bahkan juga seluruh jemaat-Mu yang hadir. Juga Tuhan berkati semua, ya Allah. Sehingga kami berharap pelayanan-pelayanan kami berkenan di hadirat Tuhan. Kami juga mendoakan bagi seluruh jemaat-Mu juga Tuhan berkati semua, ya Allah. Hanya kami mohon berkat dan cinta kasih Tuhan. Tuhan akan terus membangun iman dan percaya semakin kokoh teguh di dalam Tuhan. Bahkan di masa-masa COVID-19 ini, ya Allah, kami semakin tekun, semakin terus berharap di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk negeri bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Presiden Bapak Joko Widodo, pemerintah setempat daerah, bahkan RT, juga mereka sungguh-sungguh melayani, membawa keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi negeri ini. Jauhkan dari orang-orang yang berpikir dan bertindak jahat ingin memecah belah negeri ini. Satukan negeri ini, ya Allah, untuk melawan ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Bahkan segala penyakit khususnya COVID-19 ini, ya Allah. Sehingga negeri ini segera terbebas, Bapa. Kami berdoa juga bagi seluruh gereja-Mu saat ini yang mengalami kesulitan-kesulitan, baik peribadahan maupun juga untuk IMB. Kami mohon terang Tuhan Yesus Kristus yang membukanya. Bapa, kami berdoa juga seluruh masyarakat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena pekerjaan, karena PHK, karena usaha-usaha yang sulit. Bahkan mereka bersedih, mereka diabaikan, ditinggalkan, mereka sedang mengalami bencana. Tolong Tuhan berikan kesabaran, pengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga dijauhkan dari tindakan-tindakan pikiran yang jahat. Tenaga sukarelawan, TNI, polisi, dan berkati semua Bapa, agar mereka juga tulus jujur untuk mengabdi pada negeri ini. Kami berdoa juga dan mengucap syukur kami boleh melalui minggu lalu bersama dengan Tuhan. Dan kami tolong mohon pimpinan tuntunan Tuhan agar kami juga memasuki minggu ini bersama dengan Tuhan. Berikan keselamatan, berikan keberhasilan, dijauhkan dari kuasa-kuasa manapun di luar Engkau, ya Allah. Bapa, kami berdoa juga yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan juga Tuhan berkati semua, ya Allah. Inilah sukacita yang berasal dari Tuhan. Tuhan juga yang akan terus memberikan kebahagiaan dan sukacitaan ke depan. Allah Bapa Surgawi, kami serahkan juga hidup kami sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Berilah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Selamat yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah Yesus Kristus, Engkau begitu tinggi dan mulia, sehingga kami diperkenankan untuk memberikan persembahan syukur atas firman-Mu yang menjadi sulu langkah umat-Mu. Kami berharap hidup kami selalu berpedoman pada firman-Mu. Hidup kami di dalam terang-Mu dan selalu mengerti bersyukur. Karena begitu dalam dan lebarnya kasih Tuhan itu, berkatilah jemaat-Mu dan persembahan syukur kami, sehingga dipergunakan untuk memberitakan Injil Tuhan di dunia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta jemaat, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang berkenan hadir dan mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya ibadah hari ini mendatangkan berkat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih yang bermaksud terpanggil menjadi warga jemaat GPB Penabur Surakarta, dapat menghubungi majelis jemaat
dan mengisi formulir pendaftaran di kantor gereja pada setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam kerja pukul 09.00 sampai dengan 17.00 WIB. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan segenap warga Jemaat GPB Penabur Surakarta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 23 hingga tanggal 29 Agustus 2020 kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih. Tuhan Yesus sumber bahagia memberikan dan menyempurnakan sukacita kalian semua. Ibadah live streaming. Ibadah tatap muka untuk saat ini masih dilayani pada pukul 07.30 WIB atau 1 kali ibadah. Jika ada perubahan akan disampaikan kepada jemaat. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka masih dilayani melalui ibadah streaming. Persiapan majelis jemaat. Persiapan majelis jemaat untuk ibadah minggu dilaksanakan pukul 18.00 WIB bertempat di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. Warta keuangan. Bagi warga jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah minggu tatap muka dan ingin menyampaikan persembahannya, silakan masukkan ke kotak persembahan di gereja. Gereja tetap dibuka. Pada jemaat diharapkan berpartisipasi dalam aksi 2000 dan amplop yang disediakan dan dimasukkan ke kotak yang telah disediakan di depan pintu masuk. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat, tamu jemaat yang sudah memberikan persembahan di gereja maupun melalui Bank Niaga atau Bank BNI. Tuhan Yesus memberkati ungkapan syukur saudara. Laporan keuangan dapat Bapak Ibu lihat di warta jemaat hari ini dan dikirim lewat pesan WA melalui kosek-kosek. Demikian warta jemaat hari ini. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah hari Minggu dan mengikuti ibadah streaming mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu dan jadilah saksi-saksi Kristus di mana saudara berada. Majulah, majulah, maju dalam terang permai, menyalakanlah pelita, menantikan mempelai, sumber hidup hanya Dia, rumah Tuhan masuk pintunya. Majulah, majulah, tumbuhlah, tumbuhlah, tumbuh dalam Tuhanmu. Roh dan hidup kau seraplah, jangan mau kau tempuh. Subur oleh kuasa Allah, bagai tonggang hijau selamanya. Tumbuhlah, tumbuhlah. Angkatlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Majulah, majulah.